Engkau saja. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau menguasai segala ciptaanmu, alam semesta yang begitu megah dan besar ini. Tetapi Engkau Allah juga yang mau datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia, bahkan mati dan bangkit bagi kami. Dan sungguh, biar segala kehidupan kami, bukan cuma mulut kami, pikiran kami, hati kami, boleh menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, juga firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi ini boleh lebih lagi membuat hidup kami dibentuk sehingga hidup kami lebih lagi menjadi bejana untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan, ketidaklayakan. Kiranya Engkau melayakkan dan memampukan menjadi corong, messenger dari Tuhan sendiri bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah dipersilakan duduk. Selamat pagi saudara sekalian. Saya sungguh senang sekali bisa kembali lagi ke sini. Kira-kira 27 tahun yang lalu saya diberi kesempatan untuk melayani sebagai mahasiswa weekend di tempat ini dan juga praktek 1 tahun. Senang sekali bisa kembali lagi ketemu dengan anak remaja saya dulu, dengan rekan pelayanan. Sesuatu yang menggembirakan juga membanggakan karena melihat bagaimana Tuhan terus bekerja di dalam gereja ini. Dan juga Tuhan memakai kita orang-orang yang tidak sempurna untuk terus dipakai Tuhan dalam pekerjaannya. Saudara, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Great Commission with Great God. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian Matius 28 ayat 16 sampai 20 di dalam terjemahan TB yang kedua. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara sekalian, Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. Saya rasa sebagian saudara mengenal tokoh yang begitu luar biasa ini. Beliau adalah salah satu tokoh yang berperan besar dalam gerakan anti diskriminasi, khususnya bagi orang-orang berkulit hitam di Amerika Serikat. Namun saudara sekalian, yang sangat menyedihkan adalah pada tanggal 4 April 1968, Martin Luther King Jr. mengakhiri hidupnya dengan tragis karena dia ditembak mati di kota Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Tetapi pada malam sebelum peristiwa penembakan itu, dia menyampaikan sebuah pidato yang sangat terkenal yang seringkali disebut sebagai "I've been to the mountain top." Saya akan membacakan untuk saudara sekalian penggalan dari pidato Martin Luther King Jr. dalam terjemahan bahasa Indonesia bebas.
Seperti siapapun, saya juga ingin berumur panjang. Umur panjang ada tempatnya, tetapi saya tidak khawatir tentang itu sekarang. Saya hanya ingin melakukan kehendak Allah. Dan Dia telah mengizinkan saya untuk naik ke puncak gunung, dan saya telah melihat ke seberang, dan saya telah melihat tanah perjanjian, the promised land. Saya tidak mungkin sampai ke sana bersama Anda, tetapi saya ingin tahu malam ini bahwa kita sebagai sebuah bangsa akan sampai ke tanah perjanjian. Surat The Promised Land, tanah perjanjian yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr. adalah sebuah keadaan di masa depan ketika semua orang Amerika, apakah dia kulit hitam atau kulit putih, apakah dia memiliki gender tertentu atau ras tertentu, mereka semua sama rata. Dan apakah entah Martin Luther King Jr. sudah tahu bahwa memang saatnya sudah dekat, karena keesokan harinya dia ditembak mati, atau memang dia merasa bahwa saat masa depan tentang kesetaraan yang tidak memandang suku bangsa, warna kulit itu akan memang masih jauh dialami oleh Amerika Serikat. Tetapi dia mengatakan bahwa aku telah melihat itu, dan kita sebagai bangsa, ayo mari kita bekerja bersama-sama memperjuangkan kesetaraan ini. Saudara sekalian, berbeda dengan Martin Luther King Jr., Tuhan Yesus tahu kapan saatnya akan tiba ketika Dia akan meninggalkan dunia ini dan kembali ke surga. Tetapi baik Martin Luther King Jr. maupun Tuhan Yesus memiliki sebuah kesamaan yang kuat, bahwa mereka semua sama-sama menyampaikan sebuah pesan, sebuah panggilan, sebuah pesan terakhir, sebuah mandat, sebuah amanat untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakannya selama dalam dunia ini kepada murid-muridnya untuk diteruskan. Yesus sudah memberikan yang terbaik. Hidupnya, pelayanannya 3,5 tahun dia mengerjakan secara total. Bahkan dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Tetapi pekerjaan, tugas memuridkan segala bangsa masih harus diteruskan oleh murid-muridnya dan oleh kita semua. Bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit bukan hanya untuk menebus dosa manusia, bukan hanya untuk mengampuni kita dan menyucikan kita, tetapi Dia mati dan bangkit supaya kita dapat menjadi serupa dengan Dia. Saudara, ayat firman Tuhan yang mungkin sudah kita kenal dari Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, yang menjadi kerinduan dari Allah melalui karya keselamatan Tuhan Yesus adalah bukan hanya memberikan kepada kita kehidupan yang kekal nanti setelah kita meninggal dunia, tapi rancangan Allah dari kekal adalah supaya menjadikan kita kembali serupa menjadi gambar Allah. Ketika Adam diciptakan Tuhan, Hawa diciptakan Tuhan, mereka diciptakan Tuhan menjadi gambar-gambar, menjadi rupa-rupa Allah. Sehingga seluruh dunia mereka diperintahkan untuk beranak cucu dan menjadikan dunia dipenuhi oleh gambar-gambar Allah itu. Tetapi dosa telah merusak gambar itu, menghancurkannya secara total. Sehingga manusia tidak lagi merefleksikan sifat-sifat Allah dan
melalui karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Allah rindu kita kembali lagi kepada gambar itu. Yang diwakilkan, yang diberikan model oleh Yesus sendiri sebagai the second Adam, Adam yang kedua itu. Saudara, seorang penulis yang terkenal, Rick Warren, pernah mengatakan sebuah perkataan yang kira-kira berbunyi demikian. Tuhan tidak terlalu peduli apakah kita kaya atau miskin, atau kita sehat atau sakit. Tetapi Tuhan lebih peduli untuk membentuk karakter kita agar menjadi serupa dengan anaknya. Saudara, mandat untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus adalah sebuah mandat untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Karena rancangan Allah adalah supaya kita semua menjadi muridnya yang terus diubahkan Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan guru kita, yaitu Kristus itu sendiri. Saudara, ini kita belajar tentang panggilan Tuhan, amanat Tuhan yang terakhir untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Saudara, ayat ini seringkali dipahami sebagai sebuah panggilan untuk penginjilan, pemberitaan Injil. Dan saya rasa tidak salah. Tetapi hal yang lebih utama adalah panggilan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kalau kita membaca dalam teks bahasa Yunaninya, maka perintah untuk menjadikan semua bangsa murid itu menjadi sebuah kata kerja yang paling penting di dalam kalimat itu. Dan kata perintah pergilah, baptislah, ajarlah merupakan kata kerja pendukung untuk menjelaskan bagaimana cara kita memuridkan itu. Saudara, hari ini kita mau belajar beberapa prinsip yang kita pelajari dari perintah Tuhan ini, amanat agung ini, tentang memuridkan. Yang pertama, saudara sekalian, pemuridan itu diinisiasi, dimulai oleh Allah Tritunggal sendiri. Saudara, perintah Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan itu terkandung di dalamnya akan perintah untuk membaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara sekalian, saya rasa kita semua, hampir semua kita pernah memiliki sahabat. Anak muda sekarang bilangnya bestie gitu ya. Mungkin persahabatan kita berjalan tidak lama ya, mungkin ketika kita masih SMP, waktu masih SMA, atau waktu kuliah, kita punya sahabat-sahabat karib. Relasi yang sangat dekat, bahkan lebih dalam dari relasi sebagai anggota keluarga. Tapi juga ada yang persahabatan yang langgeng ya, puluhan tahun, beberapa dekade. Saudara, tahukah saudara bahwa sesungguhnya Allah Tritunggal, tiga pribadi itu memiliki sebuah relasi yang sangat mendalam. Jauh lebih mendalam dari relasi persahabatan kita dengan bestie-bestie kita. Dan relasi itu bukan cuma 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tetapi persekutuan yang mendalam antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sebuah persekutuan yang kekal. Dari kekal sampai kekal. Sehingga saudara sekalian, ketika kita membaca tentang amanat Tuhan Yesus untuk membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini menjadi sebuah petunjuk bagi kita akan sebuah kenyataan, sebuah komunitas ilahi itu. Bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukanlah pribadi yang terpisah seperti penyembahan kepada tiga Allah. Tidak, mereka adalah satu. Dengan pribadi-pribadi yang unik, pribadi-pribadi yang independen, tetapi mereka saling dependen. Ketika Yesus ada dalam dunia ini, dikatakan seringkali semalam-malaman Yesus berdoa.
Bahkan di saat terakhir sebelum dia ditangkap, dia bergumul, berkomunitas, bersekutu, berdoa dengan Sang Bapa. Saudara, inilah salah satu dasar mengapa kita harus bertumbuh di dalam komunitas. Bahwa kita diciptakan Tuhan di dalam komunitas. Dan kita ketika kita percaya desain ilahi adalah kita harus bertumbuh dalam sebuah komunitas. Orang percaya yang percaya Tuhan Yesus menjadi murid Kristus, lahir baru. Mereka harus mengikuti pola ilahi ini. Seperti pola yang sudah dilakukan oleh Allah Tritunggal. Mereka adalah sebuah komunitas ilahi yang saling mendukung, saling menguatkan, saling membantu. Dan itulah sebuah komunitas yang Tuhan rancang bagi kita. Bahwa orang Kristen yang percaya tidak pernah didesain untuk bertumbuh sendirian tanpa orang lain. Karena inilah sebuah rancangan ilahi. Yang kedua, saudara sekalian, prinsip yang kita belajar dari perintah Tuhan amanat agung ini adalah pemuridan itu terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Salah satu alasan ada banyak orang Kristen tidak mau terlibat di dalam kelompok-kelompok pemuridan adalah karena mereka merasa tidak layak. Mereka merasa tidak sempurna. Itu kelompok-kelompok pemuridan kan untuk orang-orang yang sudah rohani, yang sudah melayani, yang adalah kelompok elit, kelompok orang-orang pilihan. Sedangkan saya ada orang yang tidak sempurna. Saya masih jatuh bangun dalam dosa. Saya masih sering alpa di dalam pertumbuhan atau disiplin rohani saya. Terus saudara, kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus yang diutus Tuhan untuk memuridkan orang-orang lain, bahkan memuridkan segala bangsa itu, mereka juga bukanlah orang-orang yang sempurna. Mari kita lihat daftarnya, siapakah mereka itu. Mereka adalah misalnya Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Mereka adalah para nelayan yang biasa. Memang profesi nelayan bukan profesi yang rendah, tetapi mereka juga bukanlah golongan dalam masyarakat Yahudi sebagai golongan kasta sosial yang tertinggi. Lalu ada Matius yang disebut sebagai pemungut cukai, yang dibenci oleh masyarakat pada waktu itu. Seorang pemungut cukai adalah seorang yang dianggap sebagai pengkhianat bangsa, karena memeras rakyatnya sendiri untuk keuntungannya sendiri demi kepentingan penjajah Romawi. Pemungut cukai adalah orang-orang yang terpinggirkan, the outcast. Tetapi ada juga orang yang dikatakan Simon, orang zelot. Orang yang dikatakan dianggap orang yang sadis. Orang yang membawa badiknya, belatinya di balik jubahnya untuk membunuhi para kolaborator, para imam, para pemimpin yang berkhianat kepada orang-orang Romawi. Tetapi yang menarik adalah Yesus mengumpulkan mereka semua dari berbagai macam latar belakang, pandangan politik. Saya bisa bayangkan orang yang pro Romawi dengan orang yang anti Romawi jadi satu kelompok, hidup bersama selama 3,5 tahun. Betapa mesinya kelompok ini. Tapi kalau kita melihat di akhir kehidupan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat mereka adalah orang-orang pengecut. Mereka adalah orang-orang penakut. Mereka adalah orang-orang peragu. Petrus yang mengatakan, aku berani mati. Kalau yang lain semua lari, aku tetap menjadi pengikut engkau sekalipun aku mati. Tetapi dialah yang menyangkal, bahkan dengan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan murid-murid yang lain pun tidak lebih baik daripada Petrus, bukan?
Mereka pun juga lari menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan Thomas bahkan disebut sebagai orang yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, inilah orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan. Orang-orang yang seringkali khawatir. Orang-orang mementingkan diri mereka sendiri. Orang-orang yang dipanggil Tuhan dalam kelompok ini untuk diubahkan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Dan akhirnya diutus Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Saudara sekalian, jikalau saudara merasa saya seharusnya tidak ikut dalam kelompok-kelompok pemuridan ini karena saya orang yang jauh daripada sempurna. Saudara, justru kelompok-kelompok ini adalah bagi saudara dan saya yang tidak sempurna. Gereja bukan tempat orang-orang kudus, tetapi gereja adalah rumah bagi orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang seringkali jatuh dan bangun. Tetapi memiliki sebuah kerinduan untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus yang mau bertumbuh. Saudara, jikalau kita merasa kita tidak layak, justru gereja inilah, kelompok-kelompok inilah yang menjadi rumah saudara. Jikalau saudara merasa saudara lemah, maka datanglah, karena saudara akan dikuatkan. Jika saudara merasa saudara berdosa, maka datanglah karena saudara akan mengalami anugerah dan pertumbuhan. Saudara, ada sebuah kesenian yang unik yang dikembangkan oleh orang Jepang, yang disebut sebagai kintsugi. Dari bahasa Jepang kin, yang mirip dengan bahasa Mandarin, ya, artinya emas. Dan sugi artinya memperbaiki atau menyambung. Saudara, ini adalah sebuah kesenian yang unik karena perajin akan mencari gerabah-gerabah, porselen-porselen, bejana-bejana, pot-pot yang pecah, yang hancur, yang berantakan itu. Kemudian perajin itu akan mengumpulkan pecahan-pecahan itu dan membersihkan setiap bagian-bagian yang mungkin telah hancur, yang telah retak itu. Dan kemudian menyambungnya satu demi satu, membentuknya menjadi sebuah bejana yang baru, sebuah porselen yang baru, sebuah pot yang baru. Dan di antara retakan-retakan itu, justru itu yang di-highlight. Diberikan varnish, diberikan debu, emas atau logam yang lainnya. Karena yang mau ditonjolkan oleh kesenian kintsugi adalah bukan keindahan sebuah bejana pot yang sempurna, tetapi keretakan itu yang menjadi sebuah highlight, sebuah gemerlap, sebuah keindahan dari kerajinan kintsugi. Saudara, kerajinan kintsugi merupakan sebuah analogi, sebuah gambaran tentang gereja Tuhan, bukan? Kita semua adalah seperti pecahan-pecahan beling itu. Pecahan-pecahan gerabah itu yang tidak sempurna, yang hancur, yang retak. Tetapi Tuhan sendiri mengumpulkannya. Dia mati bagi kita dan bangkit bagi kita untuk membersihkan, untuk memulihkan kita, untuk kemudian tidak membiarkan kita sendirian, tapi Dia menyatukan kita dalam sebuah keluarga Allah, umat Tuhan, tubuhnya sendiri. Dan dengan kuasa Tuhan itu, Tuhan sengaja memakai saudara kita seiman untuk membentuk kita. Mungkin dalam hal positif, menguatkan, mendukung, tetapi juga mungkin dalam hal negatif ketika Tuhan menempatkan orang-orang yang sulit untuk membuat kita lebih sabar, untuk membuat kita lebih rendah hati. Dan gereja Tuhan yang tidak sempurna, kumpulan daripada pecahan-pecahan beling itu, Tuhan izinkan disatukan untuk menunjukkan bahwa di dalam keretakan kita, di dalam kerapuhan kita,
dalam ketidaksempurnaan kita, disitulah kemuliaan Allah boleh dinyatakan. Bahwa Tuhan memakai saudara dan saya yang tidak sempurna, yang bergumul dalam keberdosaan ini, menjadi sebuah komunitas yang menyatakan terang dan kemuliaan Tuhan. Saudara, yang ketiga, kebenaran yang kita bisa pelajari dari amanat agung Tuhan Yesus adalah pemuridan adalah sebuah proses transformasi di dalam sebuah komunitas. Saudara, pernahkah saudara mendengarkan sebuah seminar motivasi atau melihat di YouTube atau TikTok tentang video yang memotivasi kita, yang menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang baik? Apakah membuat kita lebih rajin berolahraga, atau memulai sebuah diet yang sehat, atau mengubah kebiasaan kita yang buruk menjadi yang baik? Seringkali kita setelah mendengarkan motivasi itu, mungkin secara langsung menghadiri seminar-seminar motivasi, atau melihat di video-video di sosial media, kita terbakar. Saya ingin berubah, saya mau mulai mendaftar misalnya ke gym gitu ya, untuk beli membership, memulai hidup yang sehat, memulai pola makan yang sehat, mengubah kebiasaan yang buruk. Tapi bukankah kita seringkali akhirnya mengulang lagi, kembali lagi, orang bilang kesetelan pabrik gitu ya, ke bagian atau kebiasaan kita yang lama. Saya ini membuktikan bahwa sesungguhnya pengetahuan saja tidaklah cukup untuk mengubah kehidupan kita. Saudara, salah satu elemen yang penting di dalam memuridkan adalah Tuhan mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk mengajar murid-murid yang lain, murid-murid mereka nanti. Tetapi bukan cuma sebuah transfer of knowledge, bukan cuma mengajar, memindahkan pengetahuan. Oh, ini yang Yesus sudah pernah ajarkan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ajar mereka untuk melakukan. Ada sebuah tindakan konkret, ada sebuah praktek konkret, ada sebuah transformasi yang Tuhan inginkan terjadi. Nah, saudara sekalian, ini yang Yesus lakukan terlebih dahulu bagi para murid. Ketika Yesus memanggil 12 murid itu, Yesus tidak hanya mengajar mereka, tetapi Yesus hidup bersama dengan mereka. 24 jam, 7 hari 1 minggu, selama 3,5 tahun mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus sang guru itu. Supaya mereka tidak hanya mendengar pengajaran Tuhan Yesus, tapi mereka juga melihat kuasa, mujizat yang Yesus lakukan. Dan mereka juga melihat teladan kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang-orang yang terbuang dalam masyarakat. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang tidak dikasihi orang lain. Dan semuanya itu, pengalaman-pengalaman itu mentransformasi. Bukan cuma cara mereka berpikir, tetapi juga terlebih hati mereka. Dan tangan dan kaki mereka. Tapi memang saya katakan tadi di awal, tidak semudah itu untuk mengubah seseorang. Murid-muridnya pun sendiri jatuh bangun. Mereka bukan, kalau dikatakan murid, mereka bukan murid yang dengan IP cum laude. Mereka adalah murid-murid yang lamban belajar. Misalnya salah satu contoh, saudara sekalian, ketika Yesus harus 3 kali mengatakan kepada murid-muridnya dalam Injil Sinoptik, bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang berdosa untuk dibunuh dan bangkit. Mereka tidak pernah mengerti. Bahkan ironisnya mereka masih memperebutkan, bertengkar tentang siapa yang paling besar, siapa yang mendapatkan upah dalam kerajaan surga. Tetapi saudara sekalian, bersyukur Yesus itu guru yang sabar. Mungkin kalau saya jadi Tuhan Yesus,
Saya akan pecatin mereka semua ya. Saya cari murid-murid yang baru lagi. Ini murid-murid yang tidak berguna ya. Mereka tidak pernah tahu, tidak pernah mau belajar, tidak memiliki kemampuan untuk memahami. Tetapi Yesus adalah guru yang sabar. Kadang-kadang Yesus menghardik mereka, tetapi Yesus juga menunjukkan anugerahnya. Seperti kepada Petrus yang sudah menyangkal Tuhan Yesus. Yesus memberikan second chance, kesempatan yang kedua. Sudah kesalahan-kesalahan yang mereka alami merupakan sebuah momen-momen pengajaran dan kesempatan untuk belajar, untuk rendah hati, untuk bertobat, untuk bertumbuh. Saudara, inilah sebuah komunitas. Saudara, belajar firman Tuhan apalagi cuma 1 minggu 1 kali tidaklah pernah cukup untuk membuat kita bertumbuh menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Saudara, saya pernah membuat sebuah eksperimen kecil di kelas saya. Hari itu saya mengajar hari Senin sore. Kira-kira muridnya ada 20-an orang, 23 saya lupa tepatnya. Dan saya bertanya kepada murid-murid mahasiswa saya waktu itu. Siapa di sini yang masih ingat teks khotbah yang Anda dengarkan di ibadah hari Minggu yang sebelumnya? Ya bukan kemarin karena itu hari Senin sore. Kalau kemarin pasti mungkin ingat, tapi minggu sebelumnya. Siapa yang masih ingat teks Alkitab firman Tuhan yang dikhotbahkan di ibadah hari Minggu sebelumnya? Tidak ada yang berani angkat tangan sekalian dari 20-an orang itu. Berarti kesimpulan saya adalah tidak ada yang mengingat. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, apakah Bapak Ibu ingat teks Alkitab yang dikhotbahkan bukan minggu kemarin, tapi minggu sebelumnya? Masih ingat? Dari mana? Ya? Ada yang masih ingat? Gak usah, jangan buka warta ya. Dari kepala aja. Masih ingat? Dari mana? Siapa yang khotbah? Pak Yohanes, Pendeta Yohanes. Masih ingat teksnya? Roma 12. Oke, tepuk tangan dong. Tetapi tidak, mungkin ada sebagian saudara tidak ingat ya. Makanya saya mendisiplin diri saya ketika saya mendengarkan khotbah, saya selalu mencatat ya. Apakah di saat, karena saya mengajar di saat, kita hampir setiap hari ada chapel, ada kebaktian, atau di hari Minggu. Karena dengan mencatat saya berinteraksi dengan firman Tuhan itu. Ya, menurut teori belajar adalah kalau kita belajar semakin banyak indera yang kita pakai, semakin berinteraksi kita, semakin kita memahami dan bisa mengingatnya. Itu pun juga ada yang pasti, ada yang saya lupakan. Saudara, poin saya adalah kalau kita mengandalkan pertumbuhan iman kita sebagai murid Kristus hanya dengan mendengarkan khotbah pada hari Minggu tidak akan pernah cukup, saudara sekalian. Kita makan 3 kali 1 hari, bukan? Ya, ada yang 1 kali sehari, mungkin intermittent fasting. Tetapi kita bukan ular yang makan seekor sapi lalu kemudian beberapa minggu kita nggak makan lagi. Dan untuk pertumbuhan rohani kita sebagai murid Kristus, kita perlu bertumbuh setiap hari dengan berinteraksi dengan firman Tuhan dan juga melalui sebuah wahana dalam sebuah komunitas untuk kita bisa saling sharing, saling menguatkan, saling berbagi. Ya, mungkin ada yang sudah pernah mengalami pergumulan dengan hal yang sama, bisa cerita bagaimana firman Tuhan, bagaimana pergumulan untuk melakukan firman Tuhan itu, saling menguatkan sebagai orang-orang yang tidak sempurna itu, saling mendukung, saling belajar untuk bisa bertumbuh dan akhirnya kita ditransformasi, diubahkan. Bukan hanya dari pengetahuan saja, pengetahuan itu dasar, tapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan bersama-sama. Saudara, yang terakhir, kebenaran yang terakhir adalah pemuridan dapat berjalan karena kuasa dan penyertaan Allah.
Tugas memuridkan segala bangsa itu bukan tugas yang mudah. Tugas yang maha berat. Dan bahkan kita pun juga seringkali bergumul. Saya ini sulit sekali bertumbuh dalam hal ini. Sebuah kelemahan saya jatuh lagi pada dosa yang sama. Bagaimana mungkin saya bisa memuridkan orang lain? Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bukan cuma memerintahkan kita untuk memuridkan, untuk menjadi murid Yesus, tetapi dia juga memberikan kepada kita janji dan kuasa. Saudara, dia mengatakan sebuah janji bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu telah memproklamirkan, telah menobatkan dia sebagai raja dari segala raja. Segala kuasa di surga dan di bumi. Itu berarti tidak ada tempat dimanapun juga di mana Allah Yesus itu tidak berkuasa. Sebuah kuasa yang absolut, yang universal. Dan inilah segala kuasa yang dijanjikan Tuhan bagi kita untuk menjalankan panggilannya, untuk memuridkan itu. Dan dia juga mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini janji penyertaan Tuhan senantiasa, terus menerus. Bukan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tetapi bukan cuma sekarang ini, tetapi sampai kepada kesudahannya. Saudara, ini merupakan sebuah penutup ya, di awal sekali pada Matius pasal yang pertama ayat 23. Yesus dijanjikan sebagai Sang Immanuel, Allah itu beserta. Dan di akhir ditutup lagi dengan Sang Immanuel itu, aku akan menyertai engkau senantiasa. Tetapi sekalian, Yesus ini ketika dia memberikan perintah itu, dia sedang hendak naik ke surga. Dan dia berkata seperti firman Tuhan dalam Yohanes 14, dalam Kisah Para Rasul pasal pertama, bahwa ia akan naik ke surga, ia akan meninggalkan murid-muridnya secara fisik, tetapi Tuhan mengutus penolong yang lain itu, yaitu Roh Kudus, yang akan terus menyertai umat Tuhan, yang akan terus memampukan kita untuk bisa bertumbuh, untuk bisa membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan Yesus, untuk bisa mempertobatkan mereka. Karena dengan kekuatan manusia kita tidak bisa melakukannya. Dan bahkan menurut Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25, Yesus pun sekarang tidak hanya diam saja di surga, dia adalah juru syafaat kita, pengantara kita yang terus mendoakan kita. Saudara, saya senang dengan tema yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk tim hamba Tuhan mungkin yang membuat tema ini. Great Commission. Sebuah perintah yang besar. Great bukan cuma perintah yang agung, tapi perintah yang terlalu besar untuk kita kerjakan sendirian. Tetapi kita bersyukur karena perintah yang besar ini kita kerjakan bersama dengan Allah yang besar. Great God. Allah yang besar itu yang menyertai kita melalui Allah Roh Kudus yang sekarang diam dalam diri kita untuk memampukan kita untuk bertumbuh. Jikalau kita mengupayakan untuk menjadi seorang murid dan untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan sebagai murid-murid Kristus. Serta pekerjaan pemuridan bukanlah pekerjaan manusia semata-mata. Karena kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri, apalagi orang lain, dengan kekuatan kita. Dan hanya dengan kuasa ilahilah kita bisa melakukan pertumbuhan itu. Kita bisa memuridkan orang lain. Saudara sekalian, jikalau kita sekarang memiliki keengganan untuk bertumbuh, mari kita datang berdoa kepada Tuhan.
Allah Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Ketika kita percaya, yang memeteraikan kita, keselamatan kita itu. Kita berdoa. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kerinduan untuk terus bertumbuh. Bukan cuma sebagai orang yang percaya Tuhan. Dan kalau kita membandingkan kehidupan kita sejak kita percaya Tuhan Yesus sampai dengan hari ini. Maka apakah kita mengalami perubahan? Apakah kita mengalami pertumbuhan? Saudara, keluarga kita mungkin yang paling tahu itu. Ya, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Saudara, mari kita mohon Tuhan memampukan kita, memberikan kita kerinduan dan kemampuan untuk bertumbuh. Jikalau kita jatuh bangun di dalam dosa-dosa tertentu, kita akui kelemahan kita. Dan kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Saudara, jikalau kita adalah pemimpin rohani, apakah kita hamba Tuhan, majelis, pengurus, atau pemimpin-pemimpin kelompok, mari kita mendoakan anggota-anggota kita, jemaat-jemaat kita. Supaya Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam kehidupan mereka. Saudara, berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mendoakan orang-orang yang kita pimpin, yang kita muridkan. Ketika kita memulai, dan saya tahu di GKI Lyon bulan ini adalah bulan pemuridan. Sepanjang minggu, seluruh minggu dalam sepanjang bulan Mei ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang memuridkan menjadi murid Kristus. Dan kita memobilisasi jemaat untuk terlibat dalam program pemuridan secara aktif. Tetapi pertanyaan saya, berapa banyak waktu yang kita investasikan untuk berdoa untuk program ini? Saya tidak katakan merencanakan, mempromosikan, membuat kurikulum, mempersiapkan semuanya itu tidak baik. Justru kita lakukan, tetapi doa adalah bagian yang penting untuk menunjukkan bahwa kita tidak berdaya. Dan hanya karena kuasa Tuhan yang membuat semuanya itu bisa berjalan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita 4 hal tentang pemuridan. Yang pertama adalah pemuridan itu diinisiasi oleh Allah Tritunggal yang komunal. Bahwa bukan manusia yang memulai program ini, yang memulai pemuridan ini, yang memulai pertumbuhan dalam komunitas ini. Tetapi karena Allah sendiri sudah melakukannya. Dan dia masih terus melakukannya. Dan Allah rindu kita sebagai gambar-gambar Allah boleh melakukan apa yang sudah Allah lakukan. Yang kedua adalah pemuridan itu terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Yang sama-sama bergumul, yang sama-sama bertumbuh bersama, yang sama-sama jatuh bangun bersama. Sehingga pemahaman diri kita bahwa kita tidak sempurna seharusnya tidak menjadi sebuah halangan bagi kita untuk terlibat di dalam kelompok-kelompok ini. Dan yang ketiga, pemuridan adalah sebuah wahana untuk kita boleh berproses, bertransformasi menjadi murid Kristus. Bukan hanya mendengarkan khotbah setiap hari Minggu cukup. Selain itu kita belajar sebagai murid Yesus secara pribadi. Bergumul dengan perintah Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi kita juga bergumul dan bertumbuh di dalam kelompok-kelompok. Dan yang keempat, pemuridan itu hanya bisa berjalan hanya karena bersandar kepada kuasa dan penyertaan Allah yang maha besar itu. The Great Commission, but and thankfully with the great God. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sebuah teladan yang Tuhan lakukan bagi kami, bahwa Engkau adalah pribadi-pribadi yang bersinergi, berelasi, berkomunikasi, berkomunitas. Dan kami dipanggil untuk sebagai gambar-gambar Allah yang sudah dilahirkan kembali, diciptakan kembali oleh karya Kristus
kami dipanggil juga untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas. Biarlah ini bukan sekadar sebuah program gereja, tetapi kehidupan sebagai murid Kristus baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari gereja Tuhan. Biarlah boleh menjadi sebuah gaya hidup kami, lifestyle kami. Bahwa kami bukan hanya menerima keselamatan, percaya Tuhan Yesus untuk kehidupan yang kekal nanti, tetapi kami dipanggil untuk bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus, baik secara pribadi maupun di dalam kelompok-kelompok. Biarlah gereja ini Tuhan terus berkati untuk Tuhan mendatangkan, membawa orang-orang yang menjadi murid-murid Kristus. Bukan hanya pengagum-pengagum Kristus, tetapi orang-orang yang rindu untuk membayar harga, bahkan memberikan seluruh hidupnya bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.